Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Melda Wiguna dari Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada kuliah seminar Sumber Daya Manusia dengan topik partisipasi kerja. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, yang pertama, pemahaman mengenai partisipasi kerja. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur yang ada dalam partisipasi kerja. Yang ketiga, prinsip-prinsip partisipasi kerja. Dan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi kerja. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-19 mengenai partisipasi kerja. Apakah Sobat Ujar sudah mengetahui apa itu partisipasi kerja? Terdapat dua buah kata di sana, ada kata yang pertama partisipasi dan kata kedua kerja. Sobat Ujar dapat menyimpulkan dengan pemahaman Sobat Ujar dari dua kata tersebut. Di mana yang kita ketahui pada umumnya, kata partisipasi dapat diartikan bahwa kita mengambil bagian dari sesuatu hal atau kegiatan yang akan dan atau sedang berlangsung. Misalnya, Sobat Ujar dapat mengambil contoh dari kegiatan sehari-hari yang sering Sobat Ujar temui. Di mana ketika di dalam kelas, Sobat Ujar sedang melaksanakan kegiatan kuliah. Lalu dosen dan atau teman kelompok lain membuka forum diskusi. Salah satu syaratnya adalah adanya partisipasi dari tiap-tiap kelompok yang ada di kelas tersebut untuk saling berdiskusi. Bisa itu bertanya, menjawab, bahkan menyanggah sekalipun. Partisipasi pada kasus tersebut adalah adanya Sobat Ujar yang turut ambil bagian partisipasi dalam diskusi tersebut yang berupa melontarkan sebuah pertanyaan terkait tema yang dibahas, ikut menambahkan jawaban, hingga bahkan jika dirasa jawabannya kurang sesuai, boleh untuk disanggah juga. Dapat Sobat Ujar pahami ya arti dari kata partisipasi. Pendapat lain dari Andriani mengatakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Jika melihat di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Sedangkan pengertian dari kata kerja adalah melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa partisipasi kerja adalah keikutsertaan kita terhadap suatu kelompok atau organisasi yang akan dan atau sedang melaksanakan suatu kegiatan kerja untuk mencapai tujuan, di mana keikutsertaan ini dapat berupa hal apapun yang bisa kita berikan, baik itu tenaga kita, pikiran, emosi, materi, sebagai bentuk tanggung jawab kerja. Baik, kembali lagi bersama saya Melda Wiguna dalam program Ujar, Unpam Mengajar mata kuliah seminar SDM episode ke-19 Partisipasi Kerja. Di pembahasan sebelumnya telah disampaikan pemahaman mengenai partisipasi kerja, serta contoh dari partisipasi itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan contoh kegiatan partisipasi kerja di dalam dunia kerja? Saya buat perumpamaan. Sobat Ujar bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual makanan, di mana Sobat Ujar ditempatkan pada posisi marketing atau pemasaran. Lalu apa bentuk partisipasi kerjanya di sana?
Tiap tahun, bahkan merinci pada tiap bulan, tentunya perusahaan tersebut memiliki target produksi serta penjualannya, di mana kedua hal tersebut saling berhubungan. Berbagai input dimulai dari harga bahan bakunya, proses produksinya, hingga harga jual ke konsumen sudah dibuat sedemikian rupa. Sobat Ujar yang berposisi sebagai tim pemasaran tentu harus menjual barang dengan target yang sudah ditetapkan perusahaan. Namun realitanya, di lapangan ternyata tidak semudah itu menjual barang ke konsumen. Ada banyak lika-liku hambatan yang ditemui oleh Sobat Ujar. Mulai dari selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang pesaing, hingga mungkin tempat pemasaran yang kurang strategis. Serta masih banyak hal lain yang ditemui di lapangan. Lalu bagaimana Sobat Ujar dapat mengejar target tersebut? Tentunya dari berbagai masalah yang ditemui di lapangan, Sobat Ujar secara langsung sadar atau tidak telah berpartisipasi kerja melalui tenaga yang diberikan ketika melakukan penjualan atau melobi membujuk konsumen. Namun hal tersebut masih belum cukup, target belum tercapai. Hal apa lagi yang dapat dilakukan oleh Sobat Ujar? Ya, Sobat Ujar dapat memberikan pikirannya berupa strategi pemasaran yang dapat menarik konsumen, sehingga konsumen mau untuk membeli. Sobat Ujar dapat menggunakan emosinya yang berupa perhatian atau pelayanan terhadap konsumen, sehingga konsumen nyaman ketika membeli produk tersebut dan bertransaksi dengan Sobat Ujar. Contoh lain dari partisipasi kerja dalam sebuah organisasi dapat berupa masukan pendapat ketika sedang melakukan rapat atau merumuskan sebuah tujuan organisasi. Partisipasi juga dapat berupa sikap loyal karyawan terhadap perusahaannya dan hingga pada peningkatan kinerja maupun produktivitas organisasi. Dapat dipahami ya, bentuk-bentuk partisipasi kerja yang terjadi pada kasus di atas. Setelah memahami partisipasi kerja serta bentuk partisipasi kerja, Sobat Ujar, mari kita pahami juga unsur-unsur penting yang ada di dalam partisipasi kerja. Untuk memahami lebih dalam mengenai partisipasi kerja, Sobat Ujar juga perlu mengetahui unsur-unsur yang ada dalam partisipasi kerja. Dikutip dari Kate Davis, terdapat 3 unsur penting yang memerlukan perhatian khusus dalam partisipasi. Unsur yang pertama yaitu keterlibatan mental. Yang dimaksud adalah ketika kita berpartisipasi atau mengikutsertakan diri kita pada suatu kegiatan, sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari keterlibatan secara fisik atau jasmani. Sebagai contoh, ketika Sobat Ujar ikut berpartisipasi dalam tugas kerja, di mana Sobat Ujar bekerja sebagai customer care atau salah satu pekerjaannya adalah Sobat Ujar dituntut mampu dalam menangani keluh kesah pelanggan atau konsumen. Tentu dalam hal ini, Sobat Ujar juga perlu untuk mendengarkan kendala-kendala yang dialami para konsumen. Alasannya mereka merasa tidak nyaman setelah memakai barang ataupun jasa dari perusahaan tempat Sobat Ujar bekerja. Setelah mendengarkan kendala tersebut, Sobat Ujar dengan sigapnya dapat memberikan solusi kepada konsumen, sehingga kendala yang dialami dapat segera teratasi. Dari mendengarkan keluh kesah konsumen tersebut, Sobat Ujar tentunya dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen, sehingga Sobat Ujar semaksimal mungkin dapat memberikan solusi terbaik, agar konsumen merasa nyaman kembali dalam menggunakan barang atau jasa yang dijualnya. Kasus tadi dapat Sobat Ujar pahami bahwa ketika kita bekerja, tidak hanya fisik kita saja yang terlibat di dalamnya, tetapi mental atau perasaan kita juga turut terlibat. Poin yang kedua, yaitu kesediaan memberi. Dalam berpartisipasi terdapat rasa senang, sukarela dalam membantu kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dengan memberikan tenaga, waktu, serta pikiran yang kita miliki. Poin yang ketiga adalah tanggung jawab. Poin ini yang paling terlihat ketika seseorang terlibat pada suatu partisipasi. Adanya keinginan untuk dapat mencapai tujuan secara bersama-sama. Hal tersebut merupakan suatu bentuk rasa tanggung jawab. Jika kita melihat ketiga unsur di atas, dapat diartikan bahwa partisipasi kerja tidak semata-mata melaksanakan tugas kerja,
tetapi lebih dari itu. Adanya rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan memberikan apa yang kita miliki. Dapat berupa waktu, pikiran, tenaga, materi, dan lain sebagainya. Jika tadi kita sudah membahas unsur-unsur yang ada dalam partisipasi kerja, maka selanjutnya adalah prinsip-prinsip partisipasi kerja. Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipasi yang disusun oleh Departemen for International Development atau DFID dalam Munich-Quiz Sumempau 2014, prinsip partisipasi kerja diantaranya adalah yang pertama, cakupan, yaitu semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses kerja. Yang kedua, kesetaraan dan kemitraan atau equal partnership. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan prakarsa untuk terlibat dalam setiap proses kerja. Yang ketiga, yaitu transparansi. Adanya keterbukaan dalam kegiatan kerja, terutama dalam berkomunikasi. Yang keempat, kesetaraan kewenangan atau sharing power. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Dalam arti, kesetaraan kewenangan ini juga tidak membedakan tugas kerja dalam satu kelompok, sehingga tidak ada karyawan yang merasa tugas kerjanya lebih banyak atau lebih sedikit. Semua pihak sama. Yang membedakan adalah tanggung jawab atas kekuasaan yang dimiliki. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka akan semakin besar tanggung jawab yang ditanggungnya. Poin yang kelima, yaitu kesetaraan tanggung jawab atau sharing responsibility. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Poin yang keenam, yaitu pemberdayaan atau empowerment. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Poin yang ketujuh, yaitu kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Dalam melakukan partisipasi kerja, ternyata terdapat beberapa faktor nih yang mempengaruhi partisipasi kerja. Faktor ini dapat mendorong partisipasi kerja seorang karyawan dalam pelaksanaan penilaian kerja di suatu perusahaan. Yang pertama, harapan penilaian yang realistis. Penilaian yang realistis adalah penilaian yang sesuai dengan realita yang ada. Karyawan berharap kepada atasannya agar penilaian yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hasil kinerja karyawan. Jika ditemui karyawan yang secara real memiliki bukti kerja namun tidak diakui sepenuhnya oleh pimpinan, maka karyawan akan merasa tidak dihargai pekerjaannya. Hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat partisipasi kerja karyawan. Poin yang kedua yaitu umpan balik kinerja atau feedback. Pada dasarnya, umpan balik terhadap penilaian partisipasi kinerja karyawan ini mampu memberikan informasi mengenai performa dari karyawan dalam periode tertentu. Kondisi ini untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan, sekaligus memberikan pengarahan yang bermanfaat bagi kinerjanya di masa yang akan datang. Misalnya dengan pencapaian kinerja karyawan yang sudah cukup baik atau mencapai target. Tentunya setiap perusahaan memberikan penghargaan yang dapat berupa penghargaan langsung, berupa non-materi, maupun penghargaan materi, seperti bonus. Dari adanya feedback tersebut, karyawan tentu akan merasa senang. Hal itu pun akan berpengaruh pada tingkat partisipasi kerja karyawan. Menurut Robin, faktor pendorong partisipasi ini mengacu pada teori equity yang menyatakan bahwa karyawan membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam suatu situasi kerja atau input terhadap apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut atau outputnya seperti apa. Dan kemudian membandingkannya dengan rekan kerja. Jika mereka menganggap rasionya sama dengan yang lain, keadaan tersebut dianggap adil. Jika rasionya tidak sama, rasa ketidakadilan muncul, yang artinya karyawan cenderung melihat diri mereka sendiri kurang diberi penghargaan. Bila ketidakadilan itu terjadi, karyawan akan berusaha untuk melakukan koreksi. Begitu juga dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Victor.
bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa partisipasi kerja merupakan keikutsertaan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, tugas, atau hal apapun, di mana hal tersebut tentunya memiliki tujuan bersama. Atas keterlibatan tersebut, Sobat Ujar juga tidak hanya secara fisik dan jasmani terlibat. Ternyata lebih dari itu, keterlibatan perasaan, Sobat Ujar juga turut mempengaruhi partisipasi yang dilakukan. Serta adanya hubungan timbal balik yang diharapkan seseorang dalam melakukan partisipasi juga mampu mendorong kegiatan partisipasi tersebut, di mana rasa dihargai, diakui, keikutsertaan yang telah dilakukan. Demikianlah materi pertemuan 19 kali ini. Saya Melda Wiguna undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureun ya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika! Jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya, Nengnya. Sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun, Mak. Hati-hatinya, Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah.
Universitas Pamulang. Berbagi untuk negeri.